Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep brownies ketan hitam yang super moist, coklat, dan pastinya anti gagal. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Yuk langsung kita simak aja cara pembuatannya. Nah, pertama-tama saya sudah didihkan air, lalu saya tambahkan 100 gram coklat batang di atas wadah stainless tahan panas, lalu kita tuang 180 ml minyak goreng. Kemudian ini akan kita lelehkan. Nah, supaya semakin cepat untuk melelehkannya ini, boleh sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Ini namanya coklatnya di steam. Nah, kalau udah meleleh semuanya, udah tercampur rata, ini kita matikan kompornya, lalu kita diamkan hingga dingin suhu ruang. Nah, selanjutnya kita akan siapkan bahan tepungnya dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya tambahkan 200 gram tepung ketan hitam, 50 gram tepung terigu, 8 gram coklat bubuk, dan seperempat sendok teh garam. Nah, setelah itu ini kita aduk-aduk menggunakan sendok aja sampai semua tepungnya tercampur rata. Oke, ini bahan tepungnya udah selesai. Ini akan kita sisihkan dulu. Nah, lanjut kita bikin adonan basahnya. Di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya tambahkan 4 butir telur ayam, 180 gram gula pasir, 1 sendok TSP atau bisa diganti menggunakan TBM atau valet, dan setengah sendok teh vanili cair. Kemudian ini akan kita mixer. Nah, awalnya ini di mixer menggunakan kecepatan paling rendah aja hingga semua bahan tercampur rata dan gulanya larut. Nah, kalau gulanya udah larut, kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi, kemudian di mixer kembali hingga adonan mengembang putih kental dan berjejak. Nah, kalau adonan sudah mengembang putih kental dan berjak seperti ini, kita matikan sebentar mixernya. Lanjut kita tambahkan bahan tepung yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini saya menambahkannya secara bertahap ya teman-teman. Saya tambahkan sedikit dulu, lalu diaduk-aduk supaya ketika di mixer bahan tepungnya itu tidak berhamburan. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah aja hingga tercampur merata ya. Ini di mixer sebentar aja teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata, kita matikan lagi mixernya. Lalu kita tambahkan sedikit-sedikit bahan tepungnya, kemudian di mixer lakukan hal yang sama sampai bahan tepungnya selesai ya. Nah, kalau udah tercampur rata, kita matikan sebentar mixernya. Lanjut di sini kita tambahkan coklat, campuran coklat dan minyak yang udah kita lelehkan tadi. Ini pastikan kita menambahkannya sudah dalam kondisi dingin ya teman-teman. Setelah itu ini juga kan saya tambahkan lagi 1 saset kental manis coklat. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk sebentar, lalu kita mixer kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Oh ya, ini kita masih memixernya menggunakan kecepatan paling rendah aja ya. Nah, kalau dirasa semua bahan udah tercampur rata, ini kita matikan mixernya. Lanjut di sini akan saya aduk kembali sambil dirapikan menggunakan spatula. Ini kita aduk yang menggunakan teknik aduk balik dan pastikan tidak ada lagi endapan di bagian bawah adonan supaya nanti browniesnya kita tidak bantet ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata seperti ini. Jika sudah, adonan siap untuk dicetak. Nah, di sini saya sudah siapkan loyang dengan ukuran 18 x 18 cm. Ini bagian bawahnya saya lapisi menggunakan kertas roti aja teman-teman. Langsung aja setelah itu kita tuang 1 mangkuk pertama ke dalam loyangnya seperti ini. Teman-teman boleh bantu menggunakan spatula ya untuk menyisir sisa-sisa adonan yang tertinggal di wadahnya. Kalau udah ini kita aduk-aduk sebentar seperti ini untuk memecah gelembung udara yang terperangkap dalam adonan sekaligus untuk meratakan adonannya. Jika sudah ini adonannya siap untuk dikukus. Sebelumnya ini kukusannya udah saya panaskan hingga airnya mendidih. Kemudian ini akan kita kukus kurang lebih selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah dikukus kurang lebih selama 15 menit, ini langsung kita tambahkan 50 gram meses coklat di atasnya atau secukupnya saja.
Oh ya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan kukusan yang biasa seperti saya, jangan lupa dilapisi tutup kukusan menggunakan kain atau serbet supaya uap airnya tidak jatuh ke dalam adonannya. Kalau udah dikasih meses, lanjut kita tuang adonan yang kedua di atas mesesnya. Langsung aja kita tuang semuanya. Nah setelah itu kita aduk-aduk sebentar, kemudian ini dikukus kembali kurang lebih selama 35 menit atau sampai mateng. Nah setelah dikukus kurang lebih selama 35 menit, ini browniesnya udah mateng. Nah dia udah mengembang sempurna. Ini langsung aja kita keluarkan dari dalam kukusannya. Hati-hati ya teman-teman karena ini panas banget. Jangan lupa matiin kompornya. Nah ini dia hasilnya, super duper cantik banget. Nah ini langsung aja kita sisir bagian pinggirnya. Ini bisa disisir menggunakan pisau atau menggunakan spatula ya. Setelah itu langsung aja kita balik dan jangan lupa untuk dibuang kertas rotinya. Nah ini dia bagian bawahnya juga kering sempurna ya. Ada terlihat lelehan mesesnya. Setelah itu langsung aja kita balik dan kita diamkan hingga dingin suhu ruang. Oke, setelah didiamkan beberapa saat, ini browniesnya udah mateng. Langsung aja kita potong menjadi 2 bagian besar dulu. Setelah itu ini akan saya potong kecil-kecil. Nah untuk ukuran potongannya itu opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera. Nah teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin brownies ketan hitam kukus yang satu ini. Mudah banget bukan? Hasilnya super duper cantik. Ada lelehan coklat di tengahnya. Ini tuh cocok banget untuk jadi bahan dasar kue ulang tahun. Bisa juga jadi cemilan di rumah atau bahkan jadi ide jualan. Nah ini akan coba saya review dulu, teman-teman bisa lihat kan, ini pori-porinya bagus, teksturnya super duper lembut, moist, dan rasanya nyoklat banget. Jadi jangan lupa untuk cobain resep yang satu ini ya, karena ini dijamin anti gagal. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.